bakalan panjang loh. Aku sayang sama orang. Kalau hidupmu akan hidup. Yen wis pesawat, tutus noning mata. Kalian pernah coba pisahkan saya? Kembalilah nak. Halo dulur, kembali lagi di channel Berkah Dewanti Official. Kali ini Mbak D mau nge-review film horor lagi nih. Yang menurut Mbak D ratingnya berapa ya? Bingung juga. 7 dari 10 aja deh. Kalau 11 dari 100 entar kayak Abah Anis lagi yang ngasih rating ke Pak Prabowo. Kok malah jadi bahas politik? Jadi lur, film ini ngeceritain tentang si Seno yang cinta mati ke istrinya Alia sama anak ceweknya Reva. Tapi diam-diam si Seno ini punya rahasia besar yang ditutup-tutupi. Sebelum lanjut ke cerita selengkapnya, yuk yang belum subscribe di subscribe dulu biar nggak ketinggalan update horornya. Adegan awal memperlihatkan Alia, istri Seno, lagi nelpon kakaknya Abdi di kantor nih. Dia nanyain suaminya masih ada di kantor nggak. Terus si kakaknya Alia ngejawab kalau si Seno ada kok di sana, lagi ngecek mesin gitu. Beralih ke adegan si Seno yang lagi terjun ke lapangan buat ngecek para pekerjanya. Si Seno ketemu sama salah satu pekerjanya yang mau sholat karena emang udah azan. Ladalah, malah nggak dibolehin sama si Seno. Katanya alasan aja. Aneh ya, sholat kok nggak boleh. Duh, dasar Seno. Nggak berhenti di situ, si Seno ngeliat ada yang nongol nih di saku celana pekerjanya. Dia nanya, apaan tuh? Terus pekerjanya ngeluarin barang dari sakunya. Lagi-lagi kena semprot si pekerjanya. Dikira dia nyolong sama si Seno. Karena posisi dia sebagai bawahan yang nggak bisa membela diri di depan bos, akhirnya si pekerja hanya bisa diem dimaki-maki si Seno. Dengan teganya si Seno mencat si pekerja tadi secara kasar lur. Habis itu Seno laporan ke Abdi, sahabat karibnya yang double jadi kakak iparnya. Dia bilang kalau habis mencat si Awan karena ketahuan maling barang. Kakak iparnya geleng-geleng kepala karena kerjaan si Seno ini mencatin pegawai terus. Tapi si Seno dibilangin tetap ngeyel lor, karena katanya harus tegas gitu. Halah pret. Terus Kang Abdi nyampein ke Seno kalau tadi si Alia nelpon, nyuruh dia cepet pulang, ditunggu di rumah. Akhirnya Seno pulang dan nemuin istrinya di rumah. Pas Seno nyariin anaknya, ternyata si Reva udah tidur. Akhirnya Seno memutuskan buat ngeliat Reva dulu di kamarnya. Pas Seno mau matiin lampu kamar Reva, ngeliat penampakan lur. Pas udah dimatiin, ngeliat lagi, dihidupin hilang, dimatiin ada lagi. Di adegan lain memperlihatkan si Awan, karyawan yang dipecat Seno tadi, lagi bunuh diri lur. Karena stres dia dipecat gitu aja dari pekerjaannya. Ingat-ingat zaman sekarang nyari kerja susah bingit. Malah bosnya seenak jidat mencat dia. Gara-gara si Awan bundir, istrinya jadi stres berat. Dan dia memutuskan pergi ke tempat kerja suaminya buat ngelabrak si bos Seno yang gak punya urat kasihan itu. Istrinya Awan nyalahin Seno karena dia yang nyebabin suaminya bundir. Karena si Seno ini temperamen, suka marah, ngambekan gak jelas. Dia gak terima dong dibilang penyebab suaminya meninggal. Akhirnya si Seno nyuruh buat ngusir istrinya Awan ini. Karena ngelihat adik iparnya yang akhir-akhir ini bergelagat aneh tidak seperti biasanya, Abdi selaku kakak ipar yang baik hati dan penyayang menghampiri Seno untuk menanyakan, ada apa sih sebenarnya, kok kamu aneh akhir-akhir ini? Kalau ada masalah cerita dong, jangan dipendam sendiri. Tapi malah si Seno nggak mau ngaku lur. Dia bilang kalau nggak lagi ada apa-apa dan baik-baik aja. Di lain hari, Seno dan Alia memutuskan untuk liburan bersama mengajak putri tercintanya Reva. Pas mau berangkat, tak lupa Alia mengunci pintu rumahnya. Setelah mengunci pintu, Alia mendengar ada sesuatu yang pecah di dalam rumahnya. Tapi Alia mengabaikan suara itu. Dan cerobohnya, Alia meninggalkan botol minum anaknya di meja teras rumahnya.
Seno, Alia, dan Reva pun berangkat menggunakan mobil tuanya. Mereka sangat menikmati perjalanannya. Saking gembiranya, Reva nyanyi terus di mobil sama emaknya. Pas di tengah jalan, Reva kehausan lur. Mintalah minum ke emaknya. Seno memutuskan untuk berhenti di pinggir jalan buat ngecek minum anaknya. Ternyata beneran botol minumnya ketinggalan. Karena nggak tega ngeliat anak tercintanya kehausan, Seno memutuskan untuk membeli minum di warung seberang jalan. Reva ngajak emaknya nyusulin Seno. Di malam harinya, Abdi selaku omnya Reva pun punya firasat nggak enak nih lur. Langsung aja Abdi nelpon si Seno buat nanyain keadaan mereka. Tapi di adegan ini ada yang janggal. Tadi kan mereka masih liburan, tapi kok udah di rumah aja? Dan Seno bilang ke kakaknya kalau mereka baik-baik aja. Keesokan harinya saat Seno pulang kerja, dia dipanggil sama Wina bos mudanya yang cantik menggoda lur. Diduga si Wina ini suka sama si Seno. Dia selalu goda-goda Seno padahal Seno nggak gubris si Wina sama sekali. Wina ngajakin Seno buat makan malam bareng, tapi sayangnya Seno nggak mau. Alasannya sih dia sama Abdi mau makan bareng di rumahnya. Ya ada acara kumpul keluarga gitulah kecil-kecilan. Seno dan Abdi akhirnya sampai di rumahnya. Langsung aja mereka makan malam. Tapi anehnya si Alia sama si Reva kok dari kemarin bajunya nggak ganti-ganti, pakai dress putih itu terus. Dalam pikiran penonton pasti mikir emangnya nggak bau pakai baju itu terus. Bener aja, si Alia sama Reva pas Abdi pulang pamitan mereka cuma diam aja. Pindah lagi ke latar tempat kerjanya si Seno. Wina yang tergila-gila ke Seno selalu berusaha mendekati Seno dengan cara apapun. Melihat adik iparnya berdua-duaan di ruangan sama bosnya, Abdi pun mulai muncul rasa curiga. Abdi mencoba untuk memberi peringatan ke Seno kalau dia sampai selingkuh dengan bosnya, dia nggak bakal terima adiknya Alia diselingkuhin. Sedangkan di adegan lain, Alia pergi ke dukun buat ngeguna-guna si Seno biar Seno jatuh cinta ke Alia. Tapi mbah dukunnya malah kaget kalau Seno ternyata juga punya ilmu yang nggak kalah hebat sama si mbah dukun. Karena Abdi nggak betah ngeliat tingkah Wina yang selalu goda-goda si Seno, si Abdi nyamperin Wina buat ngasih tahu kalau Seno itu udah nikah sama adiknya, jadi jangan digoda-goda terus. Tapi Wina malah menyangkal dengan meyakinkan si Abdi kalau Seno itu aneh. Dia ngebuktiin perkataannya dengan ngajak si Abdi ke rumah Seno diam-diam. Di situ Seno lagi bicara sendiri kayak orang gila lor. Terus si Abdi bertanya-tanya, di mana Alia adiknya sama Reva keponakannya. Akhirnya Wina ngajak Abdi ke rumah Mbah Dukun itu buat nanyain kejadian aneh itu. Lagi-lagi Mbah Dukun gak bisa nembus dimensi si Seno lor. Terus Mbah Dukun bilang kalau Seno ini punya ilmu hitam yang dimana hanya keluarganya saja yang bisa membuka rahasia besar Seno dan memberhentikan kekuatannya. Tak pikir panjang, Abdi mencari tahu di mana keberadaan rumah Seno karena mengingat Seno dulu sebelum menikahi Alia mengaku tidak punya keluarga. Tapi akhirnya Abdi menemukan rumah Seno yang berada di desa pelosok. Saat itu juga ibu Seno bertemu dengan Abdi dan Abdi menceritakan panjang lebar tentang Seno dan keponakannya yang hilang. Ibu Seno pun membongkar semuanya. Ternyata dulu keluarga Seno memiliki kekuatan gaib turun-temurun yang berimbas petaka untuk mereka. Sebelum ayah Seno meninggal, ibu Seno memutus kekuatan gaib itu. Tapi diam-diam Seno malah mencuri susu keluarganya yang dibuang oleh ibunya di hutan. Alhasil Seno memiliki kekuatan gaib yang bisa memperdaya jin korin untuk menghidupkan roh istri dan anaknya. Abdi pun meminta tolong kepada ibu Seno untuk membantunya menemukan adik dan keponakannya, tapi ibu Seno malah menolak. Lalu Abdi meninggalkan alamat Seno jika ibunya berubah pikiran. Abdi bergegas ke rumah Seno untuk mencari adik dan keponakannya, tapi pertarungan malah terjadi antara Seno dan Abdi. Tak lama setelah itu ibu Seno datang untuk menyadarkannya dan Abdi ditunjukkan di mana keberadaan adik dan ponakannya. Tapi Abdi malah dikagetkan dengan wanita yang bersimbah darah, yang ternyata itu adalah Wina.
Yang sebelumnya di adegan lain saat pulang kerja, Wina menjebak Seno agar masuk perangkapnya. Wina memaksa Seno agar bisa jatuh ke pelukannya, tapi Seno kekeh menolak dan dengan sadisnya Seno mencekik Wina sampai pingsan dan dibawa ke gudang tempat ritual busuk Seno dilakukan. Disitulah Wina dibantai habis-habisan oleh Seno. Di sampingnya Abdi menemukan ada 2 pocong yang ditidurkan di ranjang. Saat dibuka ternyata itu adalah Alia dan Reva lor. Ternyata Alia sama Reva ini udah meninggal dari lama. Pas mereka pergi liburan berhenti di pinggir jalan nyusulin Seno beli minum tadi. Pas nyebrang Alia sama Reva ditabrak dan mental meninggal gitu aja. Karena saking cintanya sama anak istri, Seno memutuskan ngehidupin rohnya Alia sama Reva buat nemanin kehidupan sehari-harinya. Ternyata hal itulah yang ngebuat Seno kayak orang gila, ngobrol-ngobrol sendiri, main peta umpet sendiri, yang alih-alih dia ngobrol sama anak istrinya, ternyata sama jin korin lor. Di akhir cerita Seno menemukan karmanya. Dia mendadak berada di hutan leluhurnya, di tempat dimana dia dulu mencuri susuk milik keluarganya. Disitulah Seno kebingungan dan menjadi gila. Selesai sudah kisah si Seno yang menyedihkan ini lor. Kesimpulannya, kita jangan coba main-main dengan ilmu hitam. Ikhlaskan orang yang meninggalkan kita, biarkan mereka hidup tenang di alamnya. Makasih buat kalian dulur-dulurku yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa. Terima kasih dan matur nuwun.